downscope, dan juga menggunakan neonatal behavioral examination atau NNP ya. Namanya siapa? Ini, terus kemudian tanggal lahirnya, tanggal berapa, kemudian usia kehamilan pada saat ibu itu melahirkan, ya, jadi usia kehamilan berapa. Kemudian tanggal pemeriksaan, ya sama ya, usia kronologis itu tanggal pemeriksaan dikurangi tanggal lahir. Kemudian jam pemeriksaan, kalau usia koreksi apabila anak tersebut preterm, berarti hampir sama ya pemeriksaannya untuk menentukan usia pada anak yang akan diperiksa ya. Nah, untuk ruangan NICU atau neonatal intensive care unit ini digunakan pada anak berusia 0 bulan sampai 1 bulan. Lebih dari 1 bulan maka akan dipindah ke PICU atau pediatric intensive care unit, gitu ya. Nah, biasanya kalau pada NICU ini selain pemeriksaan secara fisik ya menggunakan upper score, down score, di sini kita melakukan pemeriksaan motorik ya untuk melihat terkait dengan tonus otot ya. Jadi kalau XOTR itu kayaknya sudah tidak berlaku ya. Jadi untuk menentukan terkait dengan motorik kasar, tonus postural atau tonus otot menggunakan ini NNI atau neurobehavioral examination ya. Kemudian pemeriksaan refleks primitif itu juga masuk di NNA gitu ya. Nah, aspek pemeriksaan yang diperiksa itu ada beberapa ya. Ada postur, ada arm recoil, ada strap sign ya, kemudian ada popliteal angle, kemudian ada ankle dorsiflexion, suspension, through, pull to sit, dan head writing ya. Kemudian ada di atasnya 1, 2, 3A atau abnormal. Nilai 1 pada umumnya jika anak dilahirkan di usia kehamilan kurang dari 22 minggu atau kurang dari 8 bulan, biasanya akan memunculkan refleks nilai 1. Refleks nilai 2 biasanya anak dilahirkan di usia kehamilan 30 sampai 36 minggu. Biasanya akan memunculkan refleks seperti itu. Nilai 3 jika anak dilahirkan di usia kandungan ibu cukup bulan lebih dari 36 minggu ya, 9 bulan lebih 10 hari gitu ya, itu termasuk normal. Dan A itu abnormal, di mana anak mengalami kecacatan lahir dia sudah terdeteksi CP ya, jadi tidak bisa diukur refleksnya karena hipertonus atau berlebihan ya. Nah, yang menjadi masalah apabila usia kehamilan ibu lebih dari 36 minggu tetapi nilainya 1 atau 2, itu bermasalah ya, karena harusnya nilainya semua 3 kuat semua. Sehingga ini tidak bisa pada anak yang lahirnya prematur gitu ya, kurang dari 9 bulan gitu, maka biasanya akan memunculkan nilai pastinya adalah nilai 1 atau nilai 2 tergantung dari kehamilannya tadi pada saat dia melahirkan ya. Nah, sekarang postur ini posisinya melintang ya, tidak secara vertikal. Tujuannya apa? Supaya mempermudah fisioterapi melakukan pemeriksaan pada
pada bagian kepala, kemudian pada bagian tungkai, balik dari punggung. Ya, semuanya bisa dilakukan pemeriksaan secara jelas. Nah, nilai 1 apabila dilihat dalam kurun waktu 5 detik anak tidak melakukan aktivitas apa-apa. Lemes, tangannya lemes kayak gini, kakinya juga lemes. Kalau nilai 2 itu cenderung hampir sama dengan sikap atau posisi pada saat setelah dilahirkan. Fetal position, semuanya fleksi. Tetapi kalau nilai 2 hanya tungkai saja yang fleksi dalam waktu 5 detik. Kemudian nilai 3 itu adalah normal, di mana kedua tangan dan tungkai posisinya fleksi. Jadi pada saat tidur kan gini, terpentang itu kan, ya. Karena apa? Karena dia memang masih memiliki fetal position atau posisi pada saat janin di dalam kandungan. Kemudian arm recoil, posisinya seperti ini. Kita hanya melihat saja dalam waktu 5-10 detik dia aktif ataukah tidak. Nilai 1 tidak melakukan aktivitas lebih banyak pada kaki, tungkai maupun pada tangan. Jadi lemes gitu. Ya. Kalau nilai 2, karena tadi yang kira-kira nilai 2 fleksi lebih 100 derajat dalam 4-5 detik. Ya. Kalau arm recoil tadi hanya dilihat pada bagian atas, tangannya diem aja. Kalau pada bagian nilai 2, di mana di sini tungkai fleksi dan lengan eksternal. Fleksi lebih dari 100 derajat dalam waktu 5 detik, ya. Jadi dia bisa melakukan aktivitas fleksi. Tetapi yang enggak aktif. Nah, kalau anak itu kan aktif sampai gemeter gitu ya. Ini enggak aktif, tetapi dia tidak melakukan fetal position, tetapi dia fleksi hanya 100 derajat. Jadi assisted, ya, nilainya 2. Kalau nilai 3, fleksi pada bagian siku, ya, fleksi lebih dari 100 derajat selama kurun waktu 5 detik atau 5 hitungan. Gitu ya. Karena tadi mengacu di dalam postur, pasti akan terlihat semua pada arm recoil-nya, pada bagian penggerak ke atas. Kemudian strap sign. Strap sign seperti apa? Kita gendong, ditaruh di bahu kiri, yang kanan kita gerakkan dari belakang menuju ke depan pada bagian bahu belah kanan. Nilai 1 lemes, tidak ada respon aja. Diginikan ya lemes, lagi, ya. Jadi dia tidak ada tahanan. Kalau nilai 2 dari awal digerakkan itu masih lemes, tapi pada saat sudah masuk di tengah-tengah dari sisi tubuh, nah, kita tarik seperti ini, sudah mulai ada tahanan, ya. Pada saat ditaruh di sini dia pasti ini, nah, nggak jatuh, ya, karena dia memiliki fleksi walaupun tidak kuat sebanyak 30 derajat, ya. Kemudian nilai 3, dari awal digerakkan sampai di akhir gerakan kita taruh di bahu kita, dia ada tahanan. Karena kan gini, tangannya kan fleksi, fetal position. Pada saat kita gerakkan seperti ini, kayak ada abot gitu, tertahan gitu ya. Sehingga dia kalau ditarik gini ya udah gini, yang mampu menahan. Nah, sekarang popliteal angel. Apa popliteal angel? Gitu.
Angel bukan peri. Oh, cedera pada otot popliteal. Popliteal itu mana sih? Otot Popliteal itu mana? di sini. Bawah lutut, ya. Angel itu sudut Sudut. bawah lutut. Kita selonjor gini, ada rongga apa enggak? Nah itu dia ada sudutnya. Kalau terlalu begini berarti sudutnya terlalu besar, ya, karena dia biasanya terjadi ya. Tetapi kalau pada anak-anak ini menunjukkan bahwasanya banyaknya serabut otot. Nilai 1 kita gerakkan, tetapi di sini tidak muncul sudutnya. Berarti kok diperintah enggak? Kita cuma lihat aja. Elastis banget ya. Bisa sampai enggak ada sikunya. Sudut gitu ya. Kemudian yang 2 itu sudah muncul fleksi hip seperti ini dan popliteal angle-nya dia ada sudut sekitar 90 sampai 135 derajat. Kita gerakan aja di hipnya, karena boneka kan nggak mempunyai ini ya perintah ya. Jadi biasanya kalau seperti ini maka ini sudutnya yang terbentuk tidak begitu dekat, tetapi dia sudah muncul sudut poplitealnya, ya. Kemudian kalau nilai 3 pada saat digerakkan, kita gerakkan ke arah fleksi seperti ini, terlihat sudutnya 80 sampai 90 derajat. Kemudian ankle dorsifleksi. Ankle dorsifleksi, jika kita angkat seperti ini, terus kita gerakkan, maka batas dari maksimal dari sudut dorsifleksi ankle ini nilai 1 60 sampai 90 derajat. Yang paling baik yang mana? Yang paling baik yang paling sedikit, sekitar 35 derajat. Tetapi kalau nilai 1 ini pasrah aja ankle-nya, ya. Kemudian kalau nilai 2 itu adalah 30 sampai 60 derajat. Kalau nilai 3 kurang dari 30 derajat. Jadi itu adalah permainan terkait dengan sudut pada dorsifleksi. Semakin dekat berarti semakin bagus, nilainya 3 karena di nilai kurang dari 30 derajat ini menandakan bahwasanya si anak tersebut memang lahirnya cukup baik ya. Oke, terus kemudian prone suspension. Gimana caranya? Diangkat. Diangkat semua, nilai 1 semuanya menunduk. Tanpa harus diperintah, dia udah nunduk diri. Kemudian nilai 2 kita angkat seperti ini, kepala masih tertinggal, tetapi bahu sudah mulai rata, ya, tidak terlalu ke bawah, ya, begini. Shouldernya ikut mengangkat, tapi kepalanya masih jatuh, itu nggak masalah, ya. Kemudian kalau nilai 2 kita angkat seperti ini, bahu sejajar tanpa tertinggal, kepala masih tertinggal, ya. Nilai 3
pada saat kita angkat seperti ini, nah ini nilainya 3 semuanya patah sama. Betul ya. Kemudian slip through. Kita gerakkan ke atas. Nilai 3, anak tidak akan nyaman dan ingin kembali ke posisi ya. Terus kemudian kita angkatin gini, dia nggak nyaman karena di sini masih ada tahanan kekuatan obatnya, sehingga biasanya dia sekitar dari slip through di sini. Kalau nilai 3, dia pasti ingin kembali ya. Kan ketahan sininya ya. Kita gerakkan ke atas ini, maka dia ingin kembali ke bawah. Kalau nilai 2 kita gerakkan ke atas seperti ini, dia kembalinya bergeser, abduksi ya. Slip through kalau nilai 1 kita angkat seperti ini, pasrah aja ya, balik ya. Jadi hampir sama prinsipnya dengan arm recoil. Kemudian pull to sit. Pull to sit. Apa pull to sit? Jadi mesti sering Mengangkat bayi dalam keadaan terlentang seperti ini. Menarik anak ya untuk posisi duduk. Nilai 1 Gini. ditarik, tidak ada tahanan di bahu maupun di kepala, semuanya ekstensi. Kalau nilai 2 gimana caranya? Diangkat seperti ini, bahu sudah terasa naik tapi kepalanya ketinggalan. Headlock. Nilai 3 ditarik, bahu dan kepala ikut naik ya. Kalau udah seperti itu ya sudah, oh berarti bisa, jangan sampai duduk ya, nanti tidak dimadu suaminya. Kemudian head writing. Disanggah kepalanya, nilai 1 semuanya menunduk kayak slip through. Nilai 2 dia mampu mengangkat sampai di bahu. Nilai 3 semuanya terangkat. Nah, head like this ya. Oke, dari sini ada ditanyakan dulu. Ada? Ya. Routing, apa routing? Routing mencari menyusu ibu. Mencari papila mamanya. Benda di sekitar mulut. Bayi mencari stimulus Tinggal mamanya. Gimana? Memberikan stimulusnya seperti apa? Memberikan stimulus ke salah satu pipi, terus dia akan kepalanya akan rotasi ke sisi yang stimulus, terus dia akan mulutnya akan menghisap benda tersebut atau stimulasi tersebut. Menghisap kuat.
bukan menghisap. Mengisar itu Shaking. kemudian cuma mencari aja bu. Hmm. Tuh. Jadi gini, harusnya dia mencari ya. Kalau nilai 3 rotasi penuh, kemana dia diberikan stimulasi. Kalau nilai 2 inkonsisten, jadi diam, kesini nyari lagi, kesini diam, nah itu inkonsisten. Apa? Ada. Di sana. Belum. Kemudian nilai 1 Nilai 1. tidak ada ya, tidak ada respon. Shaking itu 1 lemah ya, pada saat kita taruh itu ya di lidahnya gitu, karena untuk melihat dari refleks hisapnya shaking ya, dia hanya diam, lemah, tidak mau melakukan menghisap tadi. Kalau nilai 2 dia tapi terus kemudian hilang. Kalau kita tekan lagi dia mulai muncul lagi, hilang ya. Kalau nilai 3 dia pasti ada tarikan maju dan juga mundur setiap kali kita gerakkan di lidahnya ya. Kemudian grasp reflex. Grasp reflex apa? Genggam ya. Nilai 1 tidak ada, biasanya pada anak DS itu tidak ada ya. Makanya kenapa sininya gede, ininya tidak begitu terlihat ya, padahal masih anak-anak tidak terlihat karena memang tidak memiliki refleks genggam. Kemudian nilai 2 dia hanya menggenggam. Nilai 3 genggamannya harus ada tarikan kuat ya. Makanya kalau dibuka sininya warnanya kehitaman, agak abu-abu hitam ya. Kalau diramal kelihatan ya, itu bukan karena diramal ya, memang kita melakukan refleks genggam. Oh judulnya M, semuanya tipenya M, mana ada tipe O ya kan, itu ya. Kemudian positive support. Nah, positive support itu seperti ini. Kita berdirikan pada saat disentuhkan di ya alas atau di kasur bayi gitu, dia pasti ada tahanan gini loh. Nah, nahan. Iya, jinjit dan ekstensi semua. Ya, itu nilai 3. Nilai 1 gimana? Tidak ada muncul tahanan, biasa aja ya, atau not respond. Kalau nilai 2 ya, dia ada jinjit tetapi sedikit menekuk pada lututnya ini ya, jadi dia tidak ada tahanan ekstensi maksimal. Kalau kita giniin kan geli ya harusnya ya, otomatis kan gini, sama aja dia diberdirikan, otomatis kan dia harus kaget ya, dan akan memunculkan efek ekstensi terus. Kemudian walking sama seperti ini, kita berdirikan. Nilai 3 dia ekstensi penuh. Pada saat kita mulai untuk ke depan gerakan, dia pasti langsung ikuti kakinya kayak jalan biasa walaupun dia bayi. Kalau nilai 2 dia karena kok seperti ini ya, gini, maka pada saat dia dimajukan untuk jalan, dia tidak mampu dalam jumlah yang banyak, hanya 1 sampai 2 kali. Kita majukan lagi dia sudah terseret kakinya ya, jadi sudah ada dan nggak ada jinjitnya lagi. Kalau nilai 1
nggak ada respon. Ya kayak gini aja lemesnya, kita majukan dia nggak ngikuti refleksnya, ya jadi terbawah seperti itu. Kemudian cross extensor, gimana caranya? Kita tekan pada satu sisi yang akan kita tes, reaksinya sisi yang belah mana? Reaksinya bagaimana? Fleksi, ekstensi, penuh. Ya, kita cubit atau kita tekan, maka kaki yang berlawanan dia pasti akan angkat ini, fleksi, hip, dan Ekstensi. ekstensi. Namanya juga cross. Jadi berlawanan responnya, ya. Pada saat kita tekan nilai 2, dia hanya neko terus dijatuhkan. Jadi kalau kakinya gini, neko dijatuhkan, ya. Kemudian nilai 1, kalian pencet-pencet gini, cubit-cubit gini, dia nggak memiliki respon, tidak ada respon. Molo, Marah seperti ini. atau bisa dikageti juga bisa, gitu, ya. Responnya gimana? Nilai 3. Ya, jadi kembali abduksi, ekstensi, ya, abduksi ke samping, ekstensi. Kalau nilai 2, responnya dia hanya membuka, ya, membuka saja, tak kembali. Kalau nilai 3 kan, gitu, ya, atau bisa saja gini, ya. Kemudian nilai 1 tidak ada respon, ya. Tonic neck. Tengkorak. Ini maksudnya gini, jika dihadapkan ke sisi kiri, respon nomor 3 adalah fleksi, fleksi. Yang ini ekstensi, ekstensi. Ya. Kalau kita nilai 2 kita tolehkan gini, ya. Yang fleksi hanya tungkai, tapi tangan tidak. Nilai 1 kita tolehkan ke sana, tidak ada respon. Ya. Ini sama kayak ATNR kan, Bu? Cry, menangis. Nilai 1 dia lagi tidak menangis, nilai 2 merintih. Gitu ya. Enggak kencang. Kalau nilai 3 keras. Kayak suaranya menggelegar. Gitu ya. Kalau nilainya yang abnormal itu melengking sampai gitu ya. Sampai memekakkan telinga, ya.
kemudian sekarang melakukan masas pada bayi di ruang NICU. Masas pada anak yang di ruang NICU tidak boleh secara keseluruhan dibuka ya, karena akan terjadi hipotermi ya. Sehingga caranya gimana? Kita tekan bahu, siku, pergelangan tangan, pergelangan pinggul, lutut, engkel, kaki. Diulangi. Kalau 3, 3, kalau 5, 5 ya. Ganjil. Begitu juga pada sisi satunya. Oke. Sisi satunya. Oke, ya. Kemudian setelahnya kita melakukan posisi yoni. Ini di dalam inkubator. Jangan lupa diberi ganjalan di lutut. Supaya membentuk fleksi knee. Ya. Ini. Kemudian apabila memiringkan, jangan tertindih, tangan yang ada di bawah, jadi harus di samping. Kemudian kita kasih ya. Supaya apa? Tidak terjadi gesekan gitu ya. Kemudian kita tengkurapkan. Kita taruh di bawah hip, posisi seperti merangkak ya, ini. Setiap setelah dilakukan positioning harus ditutup ya, supaya tidak terlalu dingin gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara melakukan masas pada mulut atau oral stimulasi? Caranya menggunakan handscoon ya. Kemudian tangan kita dimasukkan ke sisi samping pipi. Masuk pipi samping, putar, sirkuler ya, halus, dan jangan tajam kukunya ya, biar enggak berdarah. Begitu juga sisi satunya, pipi sebelah satunya dilakukan juga ya, dari depan sini sampai ke sini. Setelahnya lidah, jangan sampai pangkal, nanti hok ya, jadi setengah sirkuler. Kalau dia tiba-tiba pengen dilepas ya, masuk lagi, cepat lagi, keluar lagi, satu lagi, 3 kali. Kemudian pelangi-pelangi
sama. Oke, setelah langit-langit balik bibir. Balik bibir gini ya. Sirkulat juga. Atas, balik bibir, atas. Sirkulat juga ya. Setelahnya kita lakukan massage pada bagian depan. Tarik ke samping. Ini terus dari ditekan pada foramen hidung, karena ini persendian ya, foramen pada maksiat. Kemudian massage pada bagian bawah dagu, karena di sini banyak saliva, ngeces gitu ya, supaya dia mau nelan. Oke, jadi itu ya terkait dengan orofacial stimulasi. Oke, silakan dicoba untuk positioning. Boleh? Coba dulu. Positioning. Positioning tadi. Mulai dari massage atau yang positioning. Positioning. Nih, positioning. Aku udah nyoba.